Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Rumah Fisika Pak Zulfi dalam seri pembahasan soal-soal OSN Fisika SMA. Kita kembali membahas soal OSN Provinsi 2022, soal nomor 7. Soalnya panjang, maka Bapak tulis ulang agar lebih rapi dan lebih jelas. Narasi soalnya adalah sebagai berikut. Apa yang terjadi apabila suatu benda yang elastik menumbuk benda yang tidak elastik? Elastisitas suatu tumbukan biasanya dideskripsikan dengan koefisien restitusi. Itu I sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Di mana V1 dan V2 itu adalah kecepatan masing-masing benda yang bertumbukan sebelum tumbukan terjadi, dan V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan masing-masing setelah tumbukan terjadi. Koefisien restitusi ini merupakan karakteristik dari interaksi kedua benda yang bertumbukan tersebut. Namun seringkali koefisien restitusi didefinisikan untuk masing-masing benda. Misalnya, superball jauh lebih elastik dari bola plastisin. Pada soal ini, kita akan mempelajari bagaimana mencari koefisien restitusi efektif tumbukan dari koefisien restitusi masing-masing benda. Terkait dengan upaya mempelajari elastisitas, maka setiap benda dimodelkan sebagai bola bermasa M dengan pegas yang konstantanya K. Jadi kalau ada dua benda seperti ini, masing-masing M1 dengan konstanta pegasnya K1 dan M2 dengan konstanta pegasnya K2. Sebagaimana kita tahu, bola ketika menabrak sesuatu, dia akan berubah bentuknya, istilahnya mengalami deformasi. Nah, peristiwa deformasi itulah yang dapat digambarkan sebagai fenomena elastisitas benda yang dapat diungkapkan dengan sifat pegas pada benda tersebut. Jadi masing-masing benda M1 dan K1, M2 dan K2 itu menggambarkan karakteristik benda yang elastik. Dengan masanya digambarkan sebagai bola dan sifat elastiknya digambarkan oleh pegas. Nah, pertanyaan nomor A. Koefisien restitusi suatu benda biasanya diukur dengan menumbuhkannya pada benda lain yang jauh lebih kejal dan berat. Misalnya dengan lantai. Dengan mengacu pada gambar di atas, asumsi benda bermasa M1 dengan kecepatan V1 dan koefisien pegas K1 menumbuk suatu lantai yang diam dengan koefisien pegas K2 yang jauh lebih tinggi dari K1, sehingga tidak terdeformasi sama sekali selama tumbukan. Tumbukan ini memiliki koefisien restitusi E1 yang membuat energi mekanik benda M1 berubah dari EI menjadi EF. Carilah faktor eta 1 yang sama dengan EF per EI dan nyatakan dalam EI dan variabel-variabel massa M1 lainnya jika ada. Berikutnya pertanyaan yang nomor B. Untuk kasus soal A, grafik gaya normal atau gaya pegas F terhadap deformasi pegas X untuk massa M1 adalah seperti gambar di bawah. Jalur 1, jalur ini, ketika pegas sedang tertekan sampai deformasi maksimum XP. Dan jalur 2, itu jalur yang ini, turun, ketika pegas meregang kembali. Tentukan estimasi nilai eta 1 pada grafik tersebut. Catatan, Anda boleh menganggap EI sebagai energi yang disimpan oleh pegas dan EF sebagai energi yang dilepaskan dari pegas. Pertanyaan nomor C, suatu benda dengan koefisien restitusi E1 dan konstanta pegas K1 bertumbukan dengan suatu benda lain dengan koefisien restitusi E2 dan konstanta pegas K2. Berapa koefisien restitusi efektif EF dari tumbukan tersebut? Tunjuk, tinjau masing-masing pegas dan cari pengurangan energi mekanik pegasnya. Ditinjau masing-masing pegas
dan cari pengurangan energi mekanik masing-masing pegasnya untuk memudahkan tinjau dari kerangka pusat massa sistem. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Sekarang kita coba melakukan pembahasan untuk soal nomor A. Kita perhatikan model tumbukan bola dengan lantai. Jadi tahap 1, bola turun menumbuk lantai dengan kecepatan V1. Benda memiliki energi kinetik EI. EI sama dengan setengah mv1 kuadrat. Tahap 2, bola mengalami deformasi maksimum, yaitu sistem pegas pada bola tertekan maksimum. Seluruh energi mekanik bola berubah dari kinetik menjadi potensial pegas dan gravitasi. Yaitu ini, energi potensial pegas setengah K/Ym kuadrat dan energi potensial gravitasi min mg/Ym. Ini negatif karena potensial gravitasi acuannya adalah ketika V-nya sama dengan V1. Jadi di posisi ini kita ambil EP gravitasi sama dengan 0. Tahap 3, bola naik dari lantai dengan kecepatan V1 aksen yang lebih kecil dari V1. Energi kinetik bola ternyata berkurang. Berarti ada kehilangan atau disipasi energi selama proses deformasi. Berdasarkan tahap-tahap di atas, kita dapat menentukan faktor efisiensi energi, yaitu eta 1, melalui dua alternatif. Pertama, melalui perubahan energi mekanik berdasarkan perubahan energi kinetik bola. Yang kedua, melalui perubahan energi mekanik berdasarkan perubahan energi potensial sistem pegas dan gravitasi pada bola. Karena data yang diberikan terkait dengan perubahan energi adalah dalam bentuk koefisien restitusi S1, maka kita dapat menggunakan alternatif pertama, yaitu menghitung eta 1 berdasarkan perubahan energi kinetik M1. Perhatikan kembali persamaan koefisien restitusi E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Sekarang kita ingin mencari koefisien restitusi M1 yang dilakukan dengan cara menjatuhkan M1 itu ke lantai yang diam, sehingga V2 dan V2 aksen lantai itu sama dengan 0. Ya, karena V2 dan V2 aksen adalah kecepatan lantai sebelum dan setelah tumbukan, yang keduanya bernilai 0, maka koefisien restitusi untuk bola M1 yaitu E1 sama dengan E1 menjadi min V1 aksen per V1, yang berarti V1 aksen sama dengan min E1 V1. Maka energi awal dari bola M1 kita adalah setengah M1 V1 kuadrat. Atau EI kita adalah setengah M1 V1 kuadrat. Sementara energi akhirnya yaitu EF sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat yang sama dengan setengah M1 kali E1 kuadrat V1 kuadrat. Berdasarkan persamaan ini. E1 kuadrat ini kita pindahkan ke kiri sehingga menjadi E1 kuadrat dikali setengah M1 V1 kuadrat. Ini kembali menjadi EI. Inisial. Sehingga hasilnya EF kita adalah E1 kuadrat EI. Nah, dengan demikian langsung kita dapatkan eta 1 kita sama dengan EF per RI sama dengan E1 kuadrat.
Inilah nilai eta 1 untuk bola M1 yang ditumbuhkan ke lantai. Begitu juga untuk bola M2, kita akan dapatkan nanti eta 2 sama dengan E2 kuadrat. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal B. Tentu kita sudah ingat bahwa kita ketahui energi potensial pegas itu sama dengan setengah Kx kuadrat. Ini asalnya karena berangkat dari energi yang tersimpan ketika pegas diberi gaya. Dan karena gaya pada pegas memenuhi hukum Hooke yang besar adalah Kx, sehingga hubungan gaya dengan simpangannya adalah seperti ini, Fx ini dengan K yang konstan, maka luas bidang di bawah kurva ini itu sama dengan W sama dengan F dikali X. Itu usaha yang kita lakukan ketika pegas kita tarik. Jadi ini adalah Kx, ini Kx, dan ini adalah X. Maka W sama dengan luas di bawah kurva Fx ini, luas kurva Fx itu berarti sama dengan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, berarti sama dengan setengah Kx dikali X, atau setengah Kx kuadrat. Jadi pada grafik F terhadap X, maka luas di bawah kurva itu adalah usaha yang dilakukan pada pegas. Jadi pada grafik Fx pada pegas, luas di bawah kurvanya adalah usaha yang dilakukan pada pegas yang oleh pegas dirubah menjadi energi simpanan. Nah, ketika kita menekan atau menarik pegas sampai simpangan maksimum, maka kita melakukan usaha pada pegas yang besarnya adalah luas di bawah kurva ini. Usaha ini menjadi energi yang disimpan oleh pegas. Kemudian ketika dilepaskan, pegas kita itu bergerak dalam lintasan yang berbeda, sehingga energinya juga, sehingga luas kurvanya juga berbeda, yaitu lebih kecil dari luas kurva yang pertama. Karena itu energi yang dilepaskan oleh pegas itu lebih kecil dibanding energi yang tersimpan oleh pegas tadi. Dan ini terjadi karena tarikan yang kita lakukan melewati batas elastisitas pegas, sehingga pegas tidak kembali ke keadaan semula ketika pegas ditarik melewati batas elastisitasnya. Ini sudah masuk daerah plastis, maka pegas akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi yang plastis. Nah, jadi karena usaha yang dilakukan ketika kita menekan pegas dengan gaya F sehingga pegas tertekan maksimum, XP adalah W sama dengan F kali XP. Kerjaan ini dinyatakan sebagai luas di bawah kurva Fx, yaitu A1 dan A2. Kerja tersimpan sebagai energi potensial pegas, yaitu EI, luas A1 ini, dan dilepaskan sebagai energi EF, luas A2. Sehingga eta 1 kita adalah EF per EI sama dengan A2 per A1. Kita tidak bisa menentukan secara tepat nilai dari eta 1 ini karena luas kurva kita tidak bisa kita hitung secara kuantitatif. Jadi paling kita hanya dapatkan nilai estimasi seperti ini. Kalau ada yang
serius bisa menghitung berapa luas ini berdasarkan kotak-kotak yang ada. Tapi ini ada sebagian yang kotaknya separuh, cuma ada yang kecil lagi dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa menentukan berapa luas tepatnya, baik untuk A1 maupun A2. Hanya ini yang bisa kita lakukan kalau hasil yang diminta adalah berdasarkan grafik. Sekarang kita masuk pembahasan untuk soal C. Energi mekanik yang tersimpan pada kedua pegas ketika keduanya tertekan maksimum X1 dan X2 dari acuan pusat massa adalah ini. Ini yang tersimpan oleh pegas 1 dan ini yang tersimpan oleh pegas 2. Jadi inilah energi awal dari pegas, atau energi inisial dari pegas ketika pegas tersimpangkan maksimum ketika terjadi proses tumbukan. Jadi awalnya seperti ini. Kemudian M1 mendekat pada M2 dengan asumsi V1 besar daripada V2. Maka pada akhirnya jadi kondisi seperti ini. Ini tersimpangkan maksimum X1, ini tersimpangkan maksimum X2. X2 ini X1. Pada kondisi ini, seluruh energi kinetik yang dimiliki oleh masing-masing benda ini ditransfer menjadi atau dirubah menjadi energi potensial pegas. Dan M1 maupun M2 diam sesaat terhadap pusat massa. Nah, perhatikan, berdasarkan kerangka pusat massa kita, walaupun berdasarkan kerangka luar, masing-masing benda M1, M2 ini bergerak ke kanan, menurut pusat massa, kedua benda itu sebenarnya saling mendekati. Jadi, yang kiri bergerak ke kanan dan yang kanan bergerak ke kiri. Jika di sini M1 awalnya jarak dari pusat massa segini, sekarang berubah jadi segini, sehingga ada perubahan sebesar X1. M2 awalnya segini, sekarang berubah jadi segini, sehingga ada perubahan sebesar X2. Jadi menurut kerangka pusat massa, kedua bola ini saling mendekat. Sedangkan menurut kerangka luar, kedua bola ini bergerak ke kanan. Nah, jadi menurut kerangka lap atau kerangka luar, kedua benda bergerak ke kanan. Menurut kerangka pusat massa, kedua benda bergerak berlawanan. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ketika simpangan kedua benda itu, yaitu X1 dan X2 mencapai maksimum, maka kedua benda diam dan energi kinetik benda berubah menjadi energi potensial pegas. Nah, karena gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya aksi reaksi, gaya pegas yang bekerja pada kedua benda adalah gaya aksi reaksi, maka tentu gaya aksi reaksinya sama dengan F adalah K dikali X, maka gaya pada M1 adalah K1X1 dan gaya pada M2 adalah K2X2, sehingga karena ada aksi reaksi, K1X1 sama dengan K2X2. Dan demikian, X2 kita sama dengan K1 per K2 kali X1. Nah, dan demikian, X2 yang ini bisa kita ganti dengan nilai yang ini, sehingga hasilnya adalah ini X2. Nah, kita uraikan, kita buka kurungnya, kuadratnya, jadi K1 kuadrat per K2 kuadrat dikali X1 kuadrat. Yang lain tetap. Atau K ini kita coret 1, sehingga hasilnya K1 kuadrat per K2 dikali 1 kuadrat. Dan kemudian itu berarti ini bisa kita pisahkan K1 per K2 dikali setengah K1 X1 kuadrat. Sehingga hasilnya yang ini digabung dengan yang ini, dapatkan setengah K1 X1 kuadrat dikali 1 ditambah K1 per K2. Nah, energi yang hilang, karena soal nomor C ini meminta kita berangkat dari energi yang hilang, maka energi yang hilang adalah
delta E sama dengan EI dikurang EF. Nah, kita sudah dapat tadi bahwa EF kita sama dengan E kuadrat EI, dan maka delta E sama dengan EI dikurang E kuadrat EI. Hasilnya adalah 1 dikurang I kuadrat EI. Nah, untuk tumbukan antara kedua benda ini, energi yang hilangnya itu adalah berdasarkan koefisien restitusi efektif, yaitu delta E sama dengan 1 dikurang E efektif kuadrat EI. Kenapa disebut sebagai koefisien restitusi efektif? Karena ini bukan koefisien restitusi masing-masing benda. Ini adalah koefisien restitusi total karena tumbukan kedua benda. Jadi, delta E sama dengan 1 dikurang EF kuadrat dikali EI. EI kita pakai yang ini tadi. Hasilnya adalah 1 dikurang EF kuadrat kali setengah K1 X1 kuadrat kali 1 tambah K1 per K2. Selain itu, untuk masing-masing benda, untuk M1, terjadi kehilangan energi sebesar delta E1. Jadi ini adalah energi yang hilang oleh benda M1. Itu delta E1 sama dengan 1 dikurang E1 kuadrat E1I. Untuk masing-masing benda, kehilangan energinya adalah untuk M1 sama dengan delta E1 adalah 1 dikurang E1 kuadrat E1I. Sama dengan 1 dikurang E1 kuadrat kali setengah K1 X1 kuadrat. Karena ini adalah energi E1. Dan untuk M2 itu delta E2 sama dengan 1 dikurang E2 kuadrat E2I yang sama dengan 1 dikurang E2 kuadrat kali setengah K2 kuadrat kali X2 kuadrat. Dan total energi yang hilang atau total energi disipasi oleh kedua bola adalah itu delta E sebagai total energi yang hilang, yaitu ini, sama dengan jumlah keduanya ini tambah ini. Hasilnya adalah delta E1 tambah delta E2. Jadi total energi yang hilang karena peristiwa tumbukan antara dua benda disebabkan oleh total energi yang hilang oleh masing-masing benda. Sehingga ini kalau kita selesaikan, ini sama dengan yang ini. Itu 1 dikurang EF kuadrat kali setengah K1 X1 kuadrat dikali 1 tambah K1 per K2 sama dengan yang ini untuk delta E1 ini 1 dikurang E1 kuadrat kali setengah K1 X1 kuadrat, dan ini untuk delta E2. Kembali mengingat X2 sama dengan K1 per K2 kali X1, maka yang ini itu yang suku yang ini X2 kuadrat kita tadi diganti dengan K1 per K2 X1 kuadratkan dan selesaikan seperti biasa. Ini nanti bisa saling hilang. Seterusnya ini X1 kuadrat ini bisa kita coret. Hasilnya tinggal ini saja, tidak lagi ada X1 kuadrat. Dan selanjutnya hanya langkah-langkah aljabar yang sederhana. Ini kita akan dapatkan hasil akhir koefisien restitusi efektif kita untuk tumbukan dua benda yang kuasa pegasnya berbeda, K1 dan K2, dan koefisien restitusinya juga berbeda, yaitu E1 dan E2. Maka koefisien restitusi efektifnya adalah ini.
Oke, selesai soal nomor 7 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.